Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Fitri, mahasiswi kebidanan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Kesehatan Lingkungan Masyarakat. Selamat menyaksikan dan selamat mendengar materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Apa itu kesehatan lingkungan? Kesehatan lingkungan adalah suatu ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan antara lingkungan dan manusia. Ilmu dan juga seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat tercapai kondisi yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, serta terhindar dari gangguan berbagai macam penyakit. Nah, selanjutnya adalah pengertian kesehatan lingkungan menurut para ahli. Menurut Selamat Riyadi, ilmu kesehatan lingkungan adalah bagian integral dari ilmu kesehatan masyarakat yang khusus mempelajari dan menangani hubungan manusia dengan lingkungannya dalam keseimbangan ekologi dengan tujuan untuk membina dan meningkatkan derajat kesehatan maupun kehidupan sehat yang optimal. Lalu menurut Haji Mukono, ilmu kesehatan lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Sedangkan menurut WHO atau World Health Organization, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjadi suatu keadaan dan dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Selanjutnya adalah poin tentang ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup menurut WHO tentang kesehatan lingkungan ini diantaranya ada 17 poin. Yang pertama yaitu penyediaan air minum. Yang kedua yaitu pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga yaitu pembuangan sampah padat. Yang keempat yaitu pengendalian vektor atau pengendalian vektor ini adalah segala usaha yang telah dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan populasi dengan maksud mencegah atau memberantas suatu penyakit yang ditularkan vektor atau suatu gangguan yang diakibatkan oleh gangguan tersebut. Kemudian poin kelima itu pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekskreta manusia. Ekskreta ini maksudnya adalah semua zat yang tidak dipakai lagi oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian poin yang keenam itu hygiene makanan, termasuk hygiene susu. Maksudnya adalah makanan yang sehat atau seperti atau susu juga termasuk termasuk ke dalam makanan yang sehat. Kemudian poin yang ketujuh itu pengendalian pencemaran udara. Yang kesembilan kesehatan kerja, yang ke-10 pengendalian kebisingan, yang ke-11 yaitu perumahan dan pemukiman, yang ke-12 yaitu aspek casing dan transformasi udara, yang ke-13 yaitu perencanaan daerah dan perkotaan, yang ke-14 yaitu pencegahan kecelakaan, yang ke-15 yaitu rekreasi umum dan pariwisata, yang ke-6 yaitu tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemik atau wabah, bencana alam, dan populasi penduduk. Maksud dari sanitasi tersebut adalah pembersihan lingkungan ya. Nah, jadi contoh tindakan-tindakan sanitasi ini contohnya seperti gotong royong atau seperti pembersihan selokan yang biasa dilakukan oleh tiap-tiap daerah di pedesaan atau bahkan perkotaan juga. Dan pembersihan-pembersihan yang lainnya. Dan poin terakhir yaitu tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Nah, pastinya tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan ini sangat banyak sekali contohnya. Di antaranya seperti membuang sampah pada tempatnya, itu juga merupakan salah satu contoh tindakan pencegahan. Untuk apa? Untuk mengurangi tingkat kesakitan. Karena jika kita membuang sampah sembarangan, dapat dipastikan berkemungkinan besar untuk memberikan peluang adanya wabah atau penyakit demam berdarah. Kemudian selanjutnya adalah tujuan dari kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu untuk melakukan koreksi. Koreksi ini apa sih? Koreksi ini seperti menilai.
ya, menilai, kemudian untuk memperkecil atau memodifikasi terjadinya bahaya dari lingkungan terhadap kesehatan serta kesejahteraan hidup manusia. Yang kedua, kemudian adalah untuk mencegah atau mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan untuk meningkatkan kesehatan dan juga pastinya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia, serta untuk menghindari dari mara bahaya penyakit. Karena yang kita tahu ya, eh, lingkungan sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Jika lingkungan manusia tersebut baik, bersih, sehat, maka kecil kemungkinan manusia-manusia tersebut akan mengalami sakit atau kesakitan atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Karena lingkungan sangat erat hubungannya dengan manusia. Jadi mau tidak mau, kita sebagai masyarakat harus bisa paham dan juga bisa mengerti bahwasanya kesehatan lingkungan ini jauh lebih penting daripada apapun. Dan sudah seharusnya kita mengesampingkan prioritas hal yang lain untuk menunjang kesehatan lingkungan terlebih dahulu. Baik, poin selanjutnya itu kesehatan lingkungan membahas semua aspek yang berkaitan dengan kesehatan manusia dari lingkungan alam dan lingkungan terbangun. Masalah kesehatan di lingkungan meliputi poin pertama itu kualitas udara, termasuk udara luar ambien dan udara dalam ruangan yang juga mencakup kekhawatiran tentang asap tembakau lingkungan. Nah, contoh kualitas udara ini adalah contohnya seperti ini ya. Misalkan kita tinggal di satu ruangan yang tidak ada perokoknya. Dibandingkan dengan satu ruangan yang ada perokoknya, itu jauh lebih baik atau jauh lebih sehat di ruangan yang tidak ada perokoknya. Karena asap tembakau meskipun hanya melalui udara, ya perpindahannya itu masih sempat kita hirup karena manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Jadi besar kemungkinan kita akan ikut menghirup udara yang sudah terkontaminasi dengan asap tembakau tersebut. Di mana kita tahu bahwasanya tembakau ini dibuat dari bahan-bahan yang memang cukup merugikan bagi tubuh yang sering mengkonsumsinya. Terutama juga seperti para ahli mengatakan bahwasanya perokok pasif itu jauh lebih berbahaya daripada perokok yang aktif. Kemudian poin kedua itu keamanan hayati. Hayati di sini maksudnya adalah keamanan diri kita sendiri ya. Apakah kita sudah tinggal di lingkungan yang bersih, yang aman, yang nyaman, yang tentram, yang tidak ada orang jahatnya, itu sangat menjadi aspek yang berkaitan untuk kesehatan kita. Karena kalau kita merasa ketakutan, kita merasa terancam, maka otak kita akan merespon dengan sensitif. Maka akhirnya apa? Akhirnya akan menjadi stres untuk kita dan itu tidak baik sekali untuk kesehatan masing-masing individu. Kemudian perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Iklim ini sangat berperan besar ya teman-teman terhadap kesehatan manusia. Karena ketika seorang tidak bisa beradaptasi dengan iklim yang ada di lingkungannya dan tubuhnya menolak untuk beradaptasi, maka yang terjadi adalah pergolakan. Dan artinya itu bisa saja memberikan dampak yang cukup buruk untuk kesehatan setiap manusia. Kemudian kesiapsiagaan dan respon bencana. Ketika kita sudah merasa aman di dalam suatu lingkungan, kita sudah aman tinggal di lingkungan tersebut, ketika kita tidak siap untuk misalkan kita tinggal di lingkungan pantai, pesisir pantai seperti itu, kita harus sudah siap menerima risikonya seperti mungkin sewaktu-waktu akan terjadi bencana alam seperti tsunami ataupun gempa ataupun erosi segala macam. Itu kita harus sudah siap karena jika kita tidak siap, maka kesehatan kita juga akan berdampak buruk karena peristiwa tersebut. Kemudian poin selanjutnya itu keamanan pangan, termasuk di bidang pertanian, transportasi, pemrosesan makanan, distribusi dan penjualan grosir serta eceran. Pastinya keamanan pangan ini sangat-sangat berperan penting dan berpengaruh ya terhadap kesehatan masing-masing individu. Karena makanan ini merupakan salah satu cara atau salah satu perantara manusia dalam bertahan hidup. Jadi untuk
memberikan respon positif terhadap kesehatan masing-masing individu, kita harus bisa menyeleksi keamanan dari makanan-makanan yang akan dikonsumsi oleh kita. Selanjutnya, manajemen bahan berbahaya, termasuk pengelolaan limbah berbahaya, remediasi lokasi yang terkontaminasi, pencegahan kebocoran dari tangki penyimpanan bawah tanah, dan pencegahan pelepasan bahan berbahaya ke lingkungan dan respon terhadap situasi darurat akibat pelepasan tersebut. Nah, pastinya setiap kali kita tinggal di suatu daerah, seperti yang tadi sudah saya katakan, bahwasanya kita harus siap menerima risiko apapun yang terjadi di lingkungan tersebut. Ketika kita tinggal di lingkungan yang banyak sekali orang-orang yang melakukan pengelolaan limbah yang berbahaya, atau lokasi-lokasi yang pastinya sudah terkontaminasi oleh zat-zat kimia berbahaya lainnya, atau kayak seperti ada di tangki penyimpanan bawah tanah untuk proses pengeboran, itu kan cukup berbahaya ya, dan cukup ekstrim untuk kita yang memang mungkin belum memiliki pengalaman dalam bertahan hidup sejauh itu gitu. Jadi mungkin kita bisa memilih jalan lain seperti menghindari tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian perumahan, termasuk pengurangan perumahan di bawah standar inspeksi penjara dan penjara. Kemudian poin selanjutnya pencegahan keracunan timbal anak-anak. Poin selanjutnya perencanaan penggunaan lahan termasuk pertumbuhan yang cerdas. Selanjutnya pembuangan limbah cair termasuk instalasi pengolahan air limbah kota dan sistem pembuangan air limbah di lokasi seperti sistem tangki septik dan toilet kimia. Selanjutnya pengelolaan dan pembuangan limbah medis. Ini pastinya sangat berpengaruh besar ya, karena ketika ada sebuah tempat yang melakukan proses pengelolaan dan pembuangan limbah medis, kita tidak tahu ya, ada limbah seperti apa saja yang terdapat pada lingkungan tersebut. Karena alat-alat medis itu tidak hanya alat-alat seperti sampah plastik, sampah kayu, ataupun sampah kertas ya, yang mungkin ketika kita injak tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Beda halnya ketika kita menginjak jarum, itu kan pasti sudah sangat berbahaya dan sangat merugikan ya bagi kita semua. Jadi ada kalanya kita harus berhati-hati ketika kita tinggal di daerah yang memang memiliki lingkungan yang dekat dengan hal-hal berbahaya seperti pembuangan limbah medis ini. Kemudian pengendalian polusi suara dan juga kesehatan kerja dan kebersihan industri. Pastinya kesehatan kerja ini bukan hanya pada lingkungan, tapi pada individu masing-masingnya. Ketika seseorang terkena penyakit, pasti ada kemungkinan besar dia akan menularkan penyakit tersebut kepada rekan-rekannya atau kepada lingkungan sekitar. Dan pastinya itu akan membuat kesehatan lingkungan masyarakat terganggu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.